Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Mahasiswa, mahasiswiku dan para santri, baiklah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang problem perkawinan beda agama. Baik, mari kita mulai. Perkawinan beda agama adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi antara orang yang berbeda agamanya. Islam sebagai agama terakhir telah memberikan tuntunan bagaimana ketika orang Islam melakukan suatu proses perkawinan. Dalam Al-Quran, ketentuan tentang perkawinan ini terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 yang berisi kebolehan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, dan surah Al-Baqarah ayat 221 yang berisi larangan bagi orang Islam menikah dengan non-muslim. Hukum yang diperoleh dari ketentuan surah Al-Ma'idah ayat 5 adalah suatu bentuk kebolehan atau ibahah atau mubah, bukan sunat, lebih-lebih wajib. Ketika sesuatu yang mubah itu dilakukan dan mengantarkan kepada kemadaratan tertentu, maka perbuatan tersebut bisa dilarang, karena tujuan dari syariat Islam atau maqasidus syariah adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Istilah perkawinan beda agama merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk pada suatu bentuk perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama yang berbeda. Istilah lain sering digunakan untuk merujuk perkawinan semacam ini adalah perkawinan campuran. Contoh dari bentuk perkawinan seperti ini adalah seorang muslim menikah dengan non-muslim. Persoalan perkawinan antara orang yang berbeda agamanya bukanlah persoalan yang baru dalam masyarakat. Dalam catatan sejarah dapat ditemukan terjadinya bentuk perkawinan semacam ini, yakni pada masa awal Islam. Meskipun demikian, kontroversi tentang perkawinan beda agama ini terus terjadi sampai saat ini, baik yang berkaitan dengan status hukumnya, sah atau tidaknya, maupun berkaitan dengan akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Sah tidaknya perkawinan beda agama berkaitan erat dengan penggunaan istilah yang dipakai untuk menyebut salah satu golongan non-muslim, yaitu istilah ahlul kitab. Istilah ini memunculkan satu perbedaan pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan ahlul kitab tersebut. Apakah pada masa sekarang masih ada orang yang bisa dikategorikan sebagai ahlul kitab? Dan kalau sekarang, sesudah turunnya agama Islam, masih ada ahlul kitab? Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah, penganut agama apa yang dapat dikategorikan sebagai ahlul kitab tersebut? Apakah hanya agama Yahudi dan Nasrani, ataukah juga mencakup penganut agama-agama yang lainnya seperti Hindu, Buddha, Shinto, dan lain sebagainya? Kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama ini muncul persoalan. Apakah perkawinan tersebut bisa mengantarkan kepada kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam, atau justru mengantarkan kepada suatu mudarat atau bahaya yang seharusnya dihindari berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan syariat Islam itu sendiri? Berangkat dari problem-problem di sekitar perkawinan beda agama tersebut, maka saya akan mencoba mengeksplorasikannya lebih jauh dalam bahasan yang sederhana ini. Adanya telaah ilmiah terhadap persoalan tersebut paling tidak bisa menjadi bahan pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam aplikasi kajian hukum keluarga Islam di Indonesia yang notabene berpenduduk multisuku
etnis dan agama. Demikian teman-teman, nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang penafsiran ayat Al-Quran perihal perkawinan beda agama. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.